Namaku Sekar. Aku terlahir dari keluarga yang sangat aku benci. Ibuku pergi meninggalkanku saat aku berusia 8 tahun. Bu, jangan pergi, Bu. Sekar gak mau ibu pergi. Sekar ingin ikut ibu. Sekar mohon, Bu, jangan pergi. Sekar gak mau ibu tinggalin Sekar. Ibu jangan pergi, Sekar mohon. Dengar ya Sekar, ibu pergi karena bapakmu. Bapakmu tidak bisa memberikan ibu rumah yang bagus, pakaian yang indah, makanan yang enak. Ibu sudah tidak tahan hidup dengan bapakmu. Kalau kamu ingin ibu kembali, bilang sama bapakmu, belikan apa yang ibu mau. Cepat masuk ke dalam dan jangan ikuti ibu. Ibu, ibu kembalilah, Sekar mohon, Bu. Ibu jangan tinggalin Sekar, ibu. Sekar gak mau ibu tinggalin. Bapak, ibu pergi, Pak. Sekar mohon, Pak, bawa ibu kembali. Sekar gak mau ibu pergi. Bapak, panggil ibu kembali, Pak. Berikan ibu apa yang ibu mau, Pak, supaya ibu bisa kembali lagi. Biarkan saja ibumu pergi. Bapak tidak punya uang untuk beli apa yang ibu kamu mau. Semenjak saat itu, aku sangat membenci bapak. Karena bapak tidak pernah berusaha untuk membawa ibu kembali. Di sekolah, aku termasuk siswa yang berprestasi. Tapi itu semua tidak membuatku bangga dan percaya diri. Dari seragam sekolah pun, aku sangat berbeda dengan murid yang lain. Bapak tidak pernah membelikanku seragam yang baru. Seragam ini aku dapat dari pemberian tetangga. Sekar, kita makan di kantin yuk. Udah lama banget nih kita gak makan sama-sama di kantin. Enggak dulu deh untuk hari ini, aku sudah bawa bekal. Hampir setiap hari aku bawa bekal dari rumah. Itu pun jika ada, jika tidak ada aku harus menahan lapar hingga sore hari. Semua ini karena bapak. Bapak jarang sekali memberiku uang jajan. Di saat semua siswa makan di kantin, aku hanya makan sendirian di dalam kelas dengan bekal nasi kepalku. Aku tidak tahu pekerjaan apa yang ditekuni bapak. Yang aku tahu bapak selalu ada di rumah sepanjang hari. Saat aku berangkat sekolah, bapak ada di rumah. Saat aku pulang sekolah pun bapak masih ada di rumah. Hal itu membuatku sangat risih melihat bapak. Tidak seperti bapak lain yang bekerja dari pagi hingga sore. Tapi bapakku selalu ada di rumah. Akhirnya aku putuskan untuk menghabiskan waktuku di perpustakaan sekolah hingga malam. Aku membaca semua buku yang bahkan tidak ingin aku baca. Hanya karena aku tidak ingin berlama-lama di rumah bertemu dengan bapak. Walau berstatus ayah dan anak, tapi aku seperti orang asing dengan bapak. Kami tidak pernah saling bertanya ataupun mengobrol. Walaupun begitu, bapak tidak pernah membiarkan meja makan kosong. Dia selalu menyediakan nasi kepal untukku. Ya, hanya sebuah nasi kepal. Bapak tidak pernah menuntut apa-apa padaku. Apalagi soal pelajaran. Semua aku lakukan demi diriku sendiri. Aku tidak mau hidup seperti bapak. Hal yang sangat membuatku terkejut pun terjadi. Di saat tanpa sengaja aku melintasi sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta ulang tahun anak. Di pesta itu aku melihat sesosok badut yang tidak asing bagiku. Ya, aku mengenal sesosok badut itu. Yang ternyata dia adalah bapak. Ya, dia adalah bapakku sendiri. Aku sangat terkejut saat itu dan membuatku sangat marah. Dari sekian banyak pekerjaan, kenapa bapak harus menjadi seorang badut, Pak? Sekar malu, Pak. Sekar malu. Bagaimana jika nanti teman-teman Sekar tahu kalau Bapak Sekar adalah seorang badut? Bapak masih muda dan kuat, Pak. Masih banyak pekerjaan yang lebih pantas untuk Bapak.
Saat itu aku sangat benar-benar sedih dan marah. Aku tidak menyangka kalau selama ini bapakku hanyalah seorang badut. Dan aku pun tidak mau peduli bagaimana perasaan bapak saat itu. Jelas, aku sangat marah dan sedih. Saat aku terbangun di pagi hari, aku melihat nasi kotak berada di meja kamarku. Aku tahu itu dari bapak, tapi aku tidak mengindahkannya. Aku langsung pergi sekolah dan sengaja berangkat lebih pagi agar aku tidak bertemu bapak. Dan aku tidak memperdulikan nasi kotak yang berada di mejaku. Saat ini aku sudah kelas 12 dan sebentar lagi kelulusanku akan tiba. Aku berpikir bagaimana caranya saat aku lulus nanti aku bisa menjauh dari bapak. Ya, aku tahu caranya. Aku harus bisa kuliah di luar kota. Inilah satu-satunya cara agar aku bisa menjauh dari bapak. Pak, setelah lulus nanti Sekar ingin kuliah. Kuliahlah jika kamu punya uang. Seharusnya dari awal aku sudah tahu jawaban bapak akan seperti apa. Tetapi aku masih berharap mendapatkan jawaban yang lebih enak aku dengar. Jawaban bapak membuatku semakin benci pada bapak. Selama ini aku tidak pernah meminta apapun. Aku menerima apapun yang bapak berikan. Dan aku tidak pernah meminta apa yang aku inginkan. Banyak keinginanku sebagai gadis remaja yang tidak bisa aku lakukan. Seperti jalan bersama teman-teman, nongkrong, ke kafe, nonton bioskop. Semua itu gara-gara bapak yang selalu tidak punya uang. Aku harus berusaha sendiri bagaimana caranya agar aku bisa kuliah tanpa biaya. Dan aku mencari berbagai informasi beasiswa. Aku harus berusaha keras untuk mendapatkan nilai terbaik di kelulusan nanti, agar aku bisa mendapatkan beasiswa dari jalur prestasi. Aku menghabiskan waktuku di kelas 12 ini hanya dengan belajar, dan belajar. Hanya inilah satu-satunya cara dan kesempatanku. Aku harus bisa berusaha sendiri demi diriku sendiri dan demi bisa menjauh dari bapak. Sudah beberapa hari ini aku jarang melihat bapak di rumah. Ketika suatu hari tanpa sengaja aku melihat sesosok orang yang aku kenal. Ya, dialah bapak. Dia adalah bapakku. Bapakku sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya hari itu aku merasa sangat bangga. Walau hanya bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi pekerjaan itu bagiku lebih istimewa. Hari kelulusan pun tiba. Sesuai dengan usaha dan kerja kerasku, aku berhasil mendapatkan kelulusan terbaik. Dan aku juga mendapatkan tawaran beasiswa dari universitas di luar kota. Hal itu tentu saja membuatku sangat senang, karena akhirnya aku bisa menjauh dari bapak. Hari keberangkatanku pun tiba. Pak, Sekar pamit berangkat dulu ya. Nanti Sekar akan tinggal di asrama kampus. Bapak hanya punya uang segini untuk bekal kamu di sana. Jaga diri kamu baik-baik dan belajarlah yang tekun. Jadilah wanita yang sukses agar tidak seperti bapak. Terima kasih, Pak. Sekar janji, Sekar akan belajar lebih giat. Sekar akan membahagiakan bapak. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya, aku tidak ingin berpisah dengan bapak. Tapi keputusan ini sudah aku buat. Aku harus berjuang untuk bisa membahagiakan bapak.
Kegiatan kampusku pun dimulai. Aku sudah mulai aktif menjadi seorang mahasiswi. Sama seperti di sekolah, di kampus ini pun kegiatanku hanya belajar, dan belajar. Aku benar-benar ingin cepat lulus agar aku bisa membahagiakan Bapak. Selepas kegiatan perkuliahan, aku mencari kerja part-time. Bersyukur aku bisa mendapatkan pekerjaan itu, karena aku harus berusaha sendiri untuk menyambung hidupku. Aku tidak mungkin mengandalkan kiriman uang dari Bapak. Tiga tahun pun berlalu, aku mendapat gelar kelulusan terbaik di kampus ini. Aku juga mendapatkan tawaran pekerjaan dari perusahaan-perusahaan besar di kota. Tentu saja kesempatan ini tidak akan aku sia-siakan. Aku memulai aktivitas pekerjaanku sebagai seorang karyawati. Dan aku selalu berjanji dalam hati, aku ingin mengumpulkan uang untuk membahagiakan Bapak. Hari yang kunantikan pun tiba. Aku ingin segera bertemu dengan Bapak dan memberikan uang hasil kerjaku yang kukumpulkan selama ini untuk Bapak. Rumahku masih sama sejak 4 tahun lalu aku tinggalkan. Aku masuk dan mencari Bapak, tetapi Bapak tidak ada. Aku berpikir mungkin Bapak sedang kerja di luar. Karena merasa kamar Bapak sangat pengap, aku mencoba ingin membuka jendela kamarnya. Tapi tiba-tiba sesuatu yang tidak kuduga kulihat dari jendela. Aku tidak percaya ini. Aku melihat sebuah nisan bertuliskan nama Bapak. Aku tidak percaya, aku berharap apa yang aku lihat itu salah. Aku berlari keluar untuk memastikan bahwa nama itu bukan nama Bapak. Dan tidak mungkin itu nama Bapak. Tapi aku tidak percaya ini. Nama yang tertulis di nisan itu benar-benar nama Bapak. Nama Bapak yang selama ini aku benci. Nama Bapak yang selama ini aku rindukan. Nama Bapak yang selama ini aku sayang. Aku benar-benar tidak percaya ini. Bapak, kenapa Bapak ninggalin Sekar, Pak? Bapak, kenapa Bapak ninggalin Sekar? Sekar sayang sama Bapak. Sekar sudah mengumpulkan uang untuk Bapak. Maafkan Sekar, Pak. Maafkan Sekar. Sekar belum bisa membahagiakan Bapak. Maafkan Sekar, Pak. Sekar sayang sama Bapak. Sekar sayang. Maafkan Sekar. Aku kembali melanjutkan aktivitasku di kota. Walau Bapak tidak ada, aku tetap semangat untuk bisa membahagiakan Bapak.
Setelah dewasa, aku baru sadar apa yang sudah terjadi selama hidupku adalah sebuah proses perjalanan hidup. Seorang bapak yang dulu sangat aku benci, seorang bapak yang sangat tidak ingin aku temui setiap hari, menjadikan aku kini seorang wanita yang terbilang sukses. Ya, semua gara-gara bapak. Gara-gara bapak aku menjadi wanita sukses sekarang. Aku menduduki jabatan tinggi di perusahaan. Semua ini tidak akan aku dapatkan jika bukan gara-gara bapak. Maaf ibu, untuk donasi bulan ini sudah saya salurkan sesuai dengan permintaan ibu. Semua donasi tersebut telah tersalurkan atas nama bapak. Oke baik, terima kasih Rina atas laporannya. Kini aku dedikasikan pekerjaanku untuk bapak. Aku yakin di alam sana bapak menikmati apa yang telah aku hasilkan. Semua ini bisa aku dapatkan gara-gara bapak.